Halo guys, jumpa lagi di podcast perpajakan paling absurd ya di negara Konoha Universe teman-teman. Kali ini gue lagi di luar ya, mudah-mudahan suara gue bagus teman-teman. Apakah kali ini akan pusing si Diranya ya? Karena seperti biasa, gue akan bertanya tentang spesial tentang isu-isu perpajakan ya terhadap agen AI bersama kita ini bernama Dira. Apakah kali ini Dira akan pusing menjawab pertanyaan dari gue? Mari kita mulai guys. Halo Dira, to the point aja ya, to the point. Mulai 1 Januari 2025, barang apa saja yang kena 11% dan barang apa aja yang kena 12% dan barang apa aja yang kena 12% tetapi 1%-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Ada 3 kategori nih. Bagaimana, Dira? Halo saudara awal. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya tahu kamu pasti ingin menjebak saya dengan pertanyaan ini. Tapi engak apa-apa. Siapalah saya ini? Hakim pengadilan saja dijebak oleh Anda yang kurang kerjaan ini. Apalagi saya, hanyalah agen AI biasa. Jawaban normatif atas pertanyaan Anda adalah, tidak ada lagi barang yang kena PPN 11% mulai 1 Januari tahun 2025. Semua barang dan jasa yang tadinya dikenai 11%. Semuanya berubah menjadi 12%, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Peraturan Pajak yang berlaku. Contohnya PPN, atas transaksi kripto atau saham. Apakah Anda puas dengan jawaban ini? Saya tahu Anda pasti akan membuli saya dan pemerintah pada pertanyaan berikutnya. Gak apa-apa, silahkan saja. Terdapat beberapa jenis barang dan jasa yang dikenai 12%, tetapi 1% ditanggung oleh pemerintah melalui mekanisme DTP, sehingga seolah-olah masyarakat hanya menanggung 11%-nya saja, sama seperti sebelumnya. Tetapi saya yakin para penonton pajak smart sudah pintar semua. Tidak bodoh lagi seperti dahulu kalau. Anda pasti sudah paham bahwa PPN 11% sudah tidak dikenal lagi sejak tanggal 1 Januari tahun 2025. Melainkan semua PPN normal adalah 12%. Jadi gini, pertanyaannya itu adalah mengenai konferensi pers dari DPR sebelumnya. DPR dan pemerintah membuat pernyataan kan. Jadi itu bohong gitu ya? Apakah pernyataan sebelumnya oleh DPR itu bohong? Katanya kan PPN itu tetap 11%, sedangkan kenaikan 12% itu hanya berlaku bagi barang mewah saja, gitu loh. Padahal faktanya kemarin itu ketika konferensi pers Sri Mulyani dikatakan semuanya naik 12%. Bukan cuma barang mewah saja yang kena 12%, tetapi semuanya kena 12%. Jadi bohong ya mereka itu sebelumnya. Saudara awan yang terhormat, tolonglah jangan membuat narasi seolah-olah pejabat pemerintah sebagai pembohong. Mereka tidak berbohong, melainkan pemahaman Anda yang salah dan tidak komprehensif dalam menerjemahkan pernyataan dan konferensi pers para pejabat pemerintah. Penilaian dan pemahaman Anda sudah terdistorsi oleh kebencian Anda kepada beberapa oknum pejabat pajak, sehingga Anda menggeneralisir semua pejabat pemerintah sebagai oknum pejabat yang salah. Perlu saya edukasi kepada semua masyarakat Indonesia tercinta bahwa secara filosofi tetap sama saja antara pernyataan pejabat sebelumnya dibandingkan dengan pernyataan pejabat kemarin itu. Ada intinya yaitu barang mewah dikenai PPN 12%. Sedangkan barang kebutuhan pokok masyarakat tetap dibantu oleh pemerintah dengan keringanan PPN, di mana tarifnya dibantu oleh pemerintah melalui mekanisme DTP 1%. Sehingga walaupun terkena PPN 12%, namun rakyat tidak perlu khawatir, karena yang menjadi beban tetaplah 11% sama seperti sebelumnya. Halo Dira, kalau kita ngomong filosofi, oke lah filosofinya sama gitu ya. Pertanyaan saya adalah gimana dengan ciki? Ciki itu kerupuk-kerupuk yang di warung itu yang cuma 5.000, 3.000, 1.000 perak. Ciki, apakah itu barang mewah atau bukan? Dia itu kena 12% kah? Atau 12 minus 1%? Yang mana yang benar nih? Terus gimana dengan pulpen, pensil, sikat gigi, odol, air minum aqua? Itu gimana? Indomie bagaimana? Apakah mereka ini termasuk kategori barang mewah atau bukan? Apakah dia kena 12% atau 12 minus 1%? Yang mana yang benar nih, Dira? Saudara awan janganlah terus menggiring opini publik yang menyesatkan. Kebutuhan pokok masyarakat sudah dibantu oleh pemerintah 1% dari beban PPN 12%.
Di antaranya barang kebutuhan pokok seperti tepung terigu, minyak kita, gula industri. Ini merupakan tindakan keberpihakan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Kalau Anda bertanya tentang ciki, saya mau tanya balik, memangnya kamu bisa mati kalau tidak makan ciki? Memangnya kamu bisa meninggal kalau tidak makan Indomie? Tentu saja barang-barang tersebut tidak dapat dikategorikan barang kebutuhan pokok yang harus mendapatkan bantuan 1% dari pemerintah. Kalau argumen Anda ini diikuti oleh pemerintah. Jangan-jangan nanti Anda meminta celana dalam pool diberikan bantuan 1% dari PPPN-nya. Anda kan tidak akan meninggal apabila tidak pakai celana dalam. Iya kan saudara awam? Tolonglah Anda ini sebagai edukator pajang, sekali-sekalilah membantu mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Tanpa memberikan argumen pribadi yang bersifat subjektif dan memojokkan pemerintah. Masa pulpen pensil yang hartanya Rp1.000 saja, masih mau diringankan PPN-nya. Ayo mikir. Halo Dira, pemerintah menanggung 1% PPN itu atas beberapa barang dengan mekanisme DTP. Nah, pertanyaan gua adalah, DTP ini berapa lama berlakunya? Apakah sementara atau permanen? Kalau sementara berapa lama? 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau bagaimana? Tolong dong dijawab, Dira. Nah begini dong pertanyaan yang bagus dan edukatif. Saya berterima kasih saudara Awan bertanya hal yang informatif seperti ini, tanpa memberikan pemikiran yang menyesatkan terhadap pemerintah. Jawaban saya adalah, tidak tahu. Kita tunggu saja peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan mengenai penerapan DTP 1% PPN ini. Apakah akan berlaku selamanya? Ataukah dalam jangka waktu tertentu? Hal ini masih ada di kantong Ibu Menteri dan Presiden beserta DPR. Kita tunggu saja bersama aturan. Resminya akan segera terbit. Halo Dira, apakah benar biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang sebelumnya dibebaskan dari PPN, mulai 1 Januari 2025 itu akan mulai kena PPN 12%. Dianggap jasa mewah kah ini? Pendidikan loh ya, pendidikan dianggap mewah dan harus kena PPN 12%. Pertanyaan berikutnya, kalau orang nggak sanggup bayar 12% PPN ini, karena dianggap jasa mewah, tetapi dia pengen tetap mendapatkan pendidikan yang berkualitas tinggi. Nah, apakah pemerintah menyediakan sekolah berkualitas internasional yang mampu menampung para pelajar ini, di mana mereka bisa dapat pendidikan yang berkualitas tinggi, tapi nggak usah kena PPN 12%? Apa solusi dari pemerintah atas masalah ini? Haduh saudara Awa, baru saja saya memuji kamu, tapi kamu sudah membuat pertanyaan lanjutan yang menjurus kepada argumentasi menyesatkan. Selama ini, pihak penyedia jasa pendidikan mewah atau sangat mahal ini dapat menikmati keuntungan yang besar dari pembebakan biaya kepada masyarakat tanpa perlu membayar PPN sama sekali. Dibebaskan loh PPN-nya. Namun hal ini menjadi tidak adil karena tidak memenuhi prinsip gotong royong dalam negara kita. Warga masyarakat kelas atas haruslah gotong royong membantu masyarakat kelas menengah ke bawah melalui mekanisme perpajakan. Sangat tidak elok dan tidak adil apabila masyarakat kelas atas yang mempunyai uang banyak dapat bersekolah di institusi pendidikan yang mahal, namun tetap mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Maka demi menjaga keadilan bagi seluruh masyarakat terutama warga miskin,